A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, tiada antara. Salam sejahtera selalu buat seluruh saudaraku dimanapun berada. Baik, di kesempatan video ini saya akan kupas tentang ilmu kasunyatan atau nyatanya hidup yang sering kita alami. Mungkin buat saudara-saudaraku pernah merasakan sakit hati, pedihnya hati, putus asa, kecewa, gundah gulana, ya, merasa lebih, merasa berbangga diri. Jadi inti-intinya semua yang melebihkan hati kita, yang menjadikan penyakit hati. Di situ sebenarnya kita cara untuk menyelesaikan daripada rasa-rasa itu, supaya kita dihindarkan daripada kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran, rasa cemas yang berlebihan, rasa keakuan, kebanggaan diri yang lebih. Itu sebenarnya daripada pandangan dan pikiran kita. Kita harus sadar sepenuhnya. Karena apa? Yang membuat kacau semua itu sebenarnya pikiran dan pandangan kita. Kita selalu memandang yang negatif, yang lompat daripada jalur koridornya Allah, jalur daripada larangan-larangan Allah, ya. Dan pikiran kita selalu menggelayang ini itu, berandai berangan-angan yang tidak jelas, ya, berangan-angan yang negatif, ya, berpikir yang selalu negatif. Disitulah akhirnya hati merasakan dampaknya yang sangat luar biasa, ya. Disitulah contoh ketika kita melihat sesuatu tetangga yang mungkin beli mobil, ya, diri ini akhirnya timbul penilaian uangnya dari mana, ya. Terus timbul lagi, ya, kita pengen beli padahal kemampuan kita kurang di situ, dan masih banyak pikiran-pikiran negatif yang lain. Jadi pikiran atau pandangan kita harus selalu mendidik tentang hal kebaikan, sehingga hati pula juga akan menerima tentang kebaikan pula, ya. Jadi dampak daripada sakit hati, gelisah, tidak tenang semua itu sebenarnya awalnya dari pandangan dan pikiran. Dan karena hijab yang paling besar itu sebenarnya adalah pandangan dan pikiran kita. Hati itu sebenarnya tidak tahu, ya. Yang menghijab semua itu, yang membuat goro-goro itu sebenarnya ya pikiran dengan pandangan kita. Orang melakukan kejahatan atau apapun itu dari pandangan. Disitulah akhirnya timbul penilaian, ya. Disitulah akhirnya timbul kesempatan berpikir tadi. Disitulah akhirnya hati menanggung hijab, ya. Dan hijab-hijab itu menjadi kekotoran hati, dan kita harus melepaskan, ya. Dan cara untuk melepaskan supaya hati kita akan menjadi tenang, damai, salah satunya adalah dengan kesadaran dan sadari sepenuhnya, ya. Sadari sepenuhnya. Kita harus terbebas daripada penyakit-penyakit hati itu, dan kita selaraskan dengan dzikir jahar la ilaha illallah, ya. Jaharkan setiap habis kita sholat wajib, ya, dengan perenungan, dengan meditasi, ya. Jadi angkat, bersihkan dengan dzikir jahar dan taubatkan. Mungkin selama ini kita timbul penilaian-penilaian terhadap orang lain, menilai yang tidak baik, ya, menghakimi dan lain-lain, berpikir ini itu yang tidak jelas. Tobatkan sama Allah, perbanyak istighfar, ya. Setelah itu kotoran hati akan terkikis, karena luka-luka di dalam batin kita yang terhijab karena atas buah daripada pikiran yang menempel, kalau tidak dilepaskan itu akan terus akan menghantui kita, hati kita. Di saat kita kadang tenang,
akan menjadi tiba-tiba gelisah, tiba-tiba sedih. Jadi sebenarnya penyebabnya dari situ, ya. Gitu loh, bersihkan dengan zikir jahar, perbanyak taubat istighfar, dan bersolawatlah, ya. Dengan itulah insya Allah hati kita akan menjadi bersih, dan kotoran-kotoran di dalam hati dengan kita menyadari sepenuhnya Allah akan membersihkan, ya. Jadi seperti itu ya buat saudaraku. Jadi caranya cukup simpel, kita cukup sadar menyadari, ya, kita harus men-scan daripada pikiran kita supaya selalu berpikir yang positif, memandang yang baik, sehingga hati kita akan baik pula. Jadi saudaraku merasakan hijab-hijab itu karena apa? Dampak daripada pandangan dan pikiran kita. Maka buat saudaraku, mari benahi pandangan kita, mari benahi pikiran kita supaya hati kita selaras. Penyakit-penyakit hati akan lepas dengan sendirinya, ya. Dengan kita taubatkan, perbanyak zikir jahar, karena dengan zikir jahar itu akan dibersihkan. Ya, dengan taubat maka dosa-dosa kita akan diampuni. Maka perbanyaklah zikir jahar, ya, sholawat, istighfar, ya. Insya Allah itu bagaimana cara untuk supaya kita merdeka, terbebaskan daripada penyakit hati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.